Terungkap di persidangan cerai Irish Bella dan Amar Zoni kemarin, alasan lain Ibel menggugat cerai Amar. Ya, hal itu pun terungkap di persidangan dengan agenda pihak Ibel selaku penggugat menghadirkan 3 orang saksi di pengadilan untuk menguatkan gugatannya. Lantas, apakah alasan yang diungkapkan oleh ART Ibel dan Amar tersebut? Benarkah pihak Amar pun masih bersikuku untuk mempertahankan rumah tangganya dan merasa masih punya harapan untuk bisa berdamai dengan Ibel? Tak hanya itu, dari kuasa hukum Amar Zoni juga terkuak kondisi Amar Zoni di dalam tahanan yang kini sudah banyak berubah dan menjadi lebih religius. Lantas benarkah Amar pun masih dirundung galau lantaran Ibel belum juga menjenguknya? Benarkah Amar pun berharap agar Ibel menjenguknya di tahanan sembari memboyong buah hati mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Irish Bella kemarin menghadirkan 3 orang saksi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat untuk memuluskan rencananya menceraikan Amar Zoni yang kembali terjerat kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Ibel pun menghadirkan adiknya, manajer dan juga asisten rumah tangganya sebagai saksi, serta bukti kuat yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait masalah narkoba Amar Zoni. Ketiga saksi tersebut mengungkap bahwa selain masalah narkoba dan juga percekcokan, pihak ART pun juga mendapati Amar menyimpan minuman keras di kulkas rumahnya. Sementara itu, dari sisi tergugat, Amar Zoni yang diwakili oleh kuasa hukumnya pun juga mengatakan bahwa pihaknya meragukan kesaksian ketiga saksi yang dihadirkan oleh Ibel lantaran semua pihak yang saat ini memiliki hubungan dengan Ibel berada di pihaknya. Agendanya adalah pembuktian ya. Jadi ada bukti surat-surat yang kami sampaikan ya terkait dengan dalil-dalil gugatan ya dan apa yang dituntut. Terus kemudian juga kami menghadirkan saksi ya sebanyak 3 orang. Yang pertama ini adalah Mas Yan ya. Mas Yan ini adalah adiknya Mbak Iris ya. Terus kemudian yang kedua ada manajernya juga. Terus kemudian yang ketiga ada asisten rumah tangganya Mbak Iris yang memang mengetahui ya sehari-hari ya peristiwa yang terjadi dulu. Terkait alasan-alasan ini, salah satu itu aja yang bisa saya sampaikan ya terkait penggunaan narkoba. Jadi buktinya itu. Saya tidak bisa menyampaikan terkait alasan lain ya selain adanya tadi ya penggunaan narkoba. Itu pun sudah menjadi alasan yang terkuat untuk mengajukan perceraian karena di kompilasi hukum Islam itu nomor 1 ya. Itu alasan yang paling utama adalah ketika suami melakukan pemadat, pejudi ya. Itu alasan di kompilasi hukum Islam itu bolehnya seorang istri mengajukan gugatan perceraian. Dan kami pikir itu sudah masuk alasan itu karena kami sudah membuktikan dengan bukti salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait bahwa tergugat pernah diputus selama 7 bulan ya bersalah terkait penyalahgunaan narkoba. Dan sidang lagi nanti tanggal 11 Januari ya. Jadi bukti surat dari pihak tergugat ya. Keterangan saksi itu saksi kan dari penggugat. Nah, seperti adiknya ya kan saya tanya di persidangan, saudara kan adik kandungnya. Kalau terjadi permasalahan dengan kakakmu, ya kamu bela nggak? Ya bela katanya. Ya udah jelas, saya di situ aja saya berarti dia bela kakaknya pasti, ya kan? Berarti keindependenan saksinya, ya tentu catatan bagi kami saksi dari rumah tangga ART. Nah, dia mengatakan ya
ada minum keras disimpan amar di kulkas. Ya kalau minum kerasnya apa? Nah, bir. Nah, kamu tahu di mana bahwa bir itu minum keras? Sedang anak saya umur 12 tahun minum bir, itu bilang. Karena bir itu kan macam-macam yang terkandung situ. Ada bir yang buatan luar negeri, ada yang buatan Indonesia yang tingkat alkoholnya cuma 0, sekian, bilang. Ya kan bisa kamu kesimpulan bahwa itu minum keras, ya itu tadi. Jadi pengetahuan saksi yang kedua ini tentang bantahan gugatan, tentang menguatkan gugatan itu ya masih kita anggap itu dalam catatan. Ya manajernya lebih menceritakan dia tentang bisnis dia hari-hari sama Amar. Dan perlu juga kami kualitas saksinya itu kan sampai saat sekarang kan dia kerjaan sama Iris. Tentu dia pasti kalau menurut pendapat kami dia akan memihak ke Iris lah. Sekarang dia kerja sama Iris, nggak mungkin dia akan berpihak dengan Amar. Di persidangan yang menghadirkan 3 orang saksi dari pihak Ibel, kemarin juga terkuak kenyataan bahwa selain masalah narkoba sebagai alasan Ibel untuk menggugat cerai Amar, ternyata Ibel pun masih mempunyai alasan lainnya. Hal itu pun akhirnya terkuak saat saksi yang dihadirkan di persidangan menduga bahwa Amar Zoni suka mengkonsumsi minuman keras alias miras lantaran ditemukan di kulkas tempat tinggalnya. Namun, pengakuan itu langsung dibantah oleh pihak kuasa hukum Amar. Lantas benarkah dugaan terjadinya percekcokan terus-menerus antara Amar dengan Ibel menjadi alasan lainnya dalam gugatan cerai Ibel terhadap Amar Zoni yang selama ini masih menjadi misteri? Ini kan baru berkembang di sini nih. Dari keterangan ART kan yang dulu kan cuma percecokan terus menerus. Nah katanya kan 2020 percecokan ini, sedangkan para saksinya semua tahun 2001 bekerjanya sama Iris. Bagaimana dia bisa menerangkan dari tahun 2020 terjadi percecokan terus menerus? Kalau kayak judi itu seperti gimana Bang? Enggak ada. Kesimpulannya ya sudah jelas ya sebenarnya, karena kan memang yang kami dalilkan terkait alasan perceraian ini di kompilasi hukum Islam itu kan yang pertama itu sudah jelas ya, karena suami menjadi pemadat ya, atau melakukan minum minuman keras misalnya ya, terus kemudian juga narkoba misalnya seperti itu ya, kan itu salah satu yang menjadi alasan di dalam kompilasi hukum Islam ya, ada pemadat ya, bisa dia melakukan itu, bisa juga judi misalnya kayak gitu, tapi itu sudah masuk. Di tengah berbagai gempuran Ibel dan juga keputusannya yang mantap untuk menceraikan Amar Zoni, pihak Amar pun rupanya tetap bersikeras masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ibel di tengah bergulirnya proses perceraian dan juga proses kasus narkoba Amar untuk ketiga kalinya di Polres Metro Jakarta Barat. Pihak Amar pun merasa masih memiliki harapan bisa meluluhkan hati Ibel untuk membatalkan perceraian tersebut. Hal itu pun juga terlihat dari upaya hakim untuk mendatangkan Amar Zoni ke Pengadilan Agama Depok agar bisa bermediasi dengan Irish Bella. Sesuai dengan amanah dia ke kita kan ya untuk dipertahankan. Tapi kan ya nanti kembali lagi ke keputusan hakim. Kita kan cuma berusaha dan bagaimana membantah dalil-dalil penggugat, kemudian yang memutuskan hakim. Tapi hakim masih mempunyai kesempatan untuk bagaimana kita mendatangkan Amar untuk mediasi. Nanti kan peluangnya masih tetap ada. Alhamdulillah baik kalau kesehatannya. Tapi kalau pikirannya, psikisnya pastilah belum lama itu sehatnya, karena sepanjang persoalan-persoalan ini masih ada. Ya kan, sidang belum selesai, belum tahu hukumnya berapa, kemudian masalah perceraian ini belum jelas.
kemudian masalah kesehatan bapak, tetap aja pikirannya akan belum bisa seperti dulu. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga, gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya itu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Respon mengejutkan pun datang dari Irish Bella pasca menjalani sidang cerainya dengan Amar Zoni. Ibel yang keluar dari ruang sidang dengan mengenakan masker berwarna putih tidak banyak bicara. Ia pun hanya meminta doa kepada publik untuk dirinya dan juga mendoakan Amar Zoni suaminya yang berada di tahanan agar selalu baik-baik saja. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi ketika menelisik mimik wajah dan gerak tubuh Ibel pasca menjalani sidang cerainya dengan Amar Zoni kemarin? Benarkah Ibel pun lebih banyak menghindar karena ia masih syok menghadapi kasus Amar serta perhara rumah tangganya pada saat ini? Gimana Kak Iris? Gimana Kak Iris? Hari ini Irisnya lancar, doain aja yang terbaik ya. Minta doanya aja yang terbaik ya. Semoga yang terbaik, semoga pada sehat. Bang Amari juga sehat. Ini bukan sidang yang sederhana ya, satu pertama. Jadi ngelihat dari posisi itunya, yang buat dia juga sebenarnya bukan sesuatu yang enak dan mudah untuk diterima gitu ya. Jadi makanya responnya itu memang pasti secara emosional pasti berdampak. Siapapun, nggak cuma Mbak Ibel, siapapun yang ada di situasi itu pasti akan mengalami situasi yang kurang lebih nggak nyaman gitu. Sedih ya, sedih. Karena kemudian dari intonasi suaranya ya, terus kemudian juga dari wajahnya yang cenderung untuk menghindari menghindari tatapan kamera gitu ya, lebih banyak menunduk dan ya, cenderung untuk tidak mau berkomentar karena buat dia itu sesuatu yang membuat sangat shock, nggak nyaman. Senyum, saya nggak terlalu melihat itu sebagai sebuah senyum, tapi kemudian ada hal yang ya udah pasti ada hal yang belum bisa di-disclose atau dibuka gitu ya, karena ini jadi bagian sebenarnya sikap yang diambil karena ini ranah pribadi kan ya, ranah pribadi yang bisa jadi nggak semua orang merasa cukup nyaman untuk begitu terbuka untuk men-sharekan apa yang terjadi di dalam sana gitu. Kalau dibilang senyum, maka saya akan bilang tidak terlihat posisi itu. Hanya kemudian bahwa ada sedikit kelegaan ketika prosesnya bisa berjalan terus gitu ya. Dan kemudian dia juga berharap segera ini juga bisa segera tuntas gitu ya. Kemudian yang dia lakukan atau yang dia perlihatkan dari gesturnya yang kemudian ingin juga cepat-cepat meninggalkan lokasi itu. Selain alasan narkoba, akhirnya terungkap alasan lain Ibel untuk menggugat cerai Amar. Lantas benarkah Irish Bella pun belum juga menjenguk Amar di tahanan Polres Metro Jakarta Barat sejak Amar ditangkap untuk ketiga kalinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intense Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Beralih dari alasan lain Irish Bella untuk menggugat cerai Amar Zoni, terungkap pula bahwa Irish Bella rupanya belum pernah menjenguk Amar Zoni di tahanan pasca Amar ditangkap polisi untuk yang ketiga kalinya. Ya, hal itu pun diungkapkan oleh kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, kepada awak media kemarin. Padahal menurut John, Amar mengaku sangat merindukan Irish Bella untuk menjenguknya sembari memboyong buah hati mereka. Menurut pihak Amar, anak-anak yang masih kecil tentu sangat membutuhkan figur dan kasih sayang dari ayahnya. Meski tidak bisa ditampik, jika Amar pun telah memberikan contoh yang tidak baik selaku imam keluarga. Dan kita sangat disayangkan juga. Harusnya kan ya Iris sebagai istri ya, kan sekarang Iris masih sebagai istri yang sah, harus kan menyinggung Amar juga secara kemanusiaan lah, secara setelah orang Islam, mungkin dengan bawa anaknya, karena kerinduan dia sama anaknya itu udah beberapa kali kami ketemu di tahanan, yang terakhir juga Selasa itu masih dia rindu sama anaknya, berarti kan belum menjenguk. Kalau jenguk kan nggak mungkin saya ngomong itu ya. Udah coba dikomunikasikan ke Mbak Ibel juga, kenapa datang jenguk Ya kalau itu sebenarnya kan tidak perlu saya komunikasikan. Apalagi Mbak Ibel kan agamanya udah kuat sekarang, udah hijrah, lebih paham lah dia itu. Mungkin dia bisa aja masukkan dari guru-gurunya, kan banyak guru-gurunya. Ya bagaimana lah rindunya seorang ayah kepada anak. Apalagi anaknya kecil-kecil yang sangat membutuhkan dia. Ada yang umur 2 tahun, ada yang 3 tahun atau 4 tahun ini. Jadi ini sangat membutuhkan kasih sayang dari bapaknya. Harus sempurna bapaknya dengan ibunya. Diakui oleh kuasa hukumnya, Amar Zoni selama di tahanan mengalami perubahan hidup yang cukup drastis, menjadi lebih religius dalam menjalani hari-harinya. Hal itu pun juga dilihat oleh sang kuasa hukum jika Amar pun lebih rajin sholat tahajud, rajin membaca Al-Quran, berzikir hingga menjalani puasa Senin dan Kamis. Ya, perubahan tersebut membuat Amar pun jarang menangis dan lebih tegar untuk menjalani hidupnya di balik jeruji besi. Ya untuk menangis ya sekarang enggak lagi lah, karena kan tentu dia udah penyesuaian juga dengan keadaan di tahanan. Apalagi sekarang dia kan lebih banyak lari ke agama, sholatnya nggak tinggal, baca Al-Quran, berzikir, kemudian tahajud juga, dan puasa Senin Kamis. Galau ya, satu yang dipikirkannya orang tuanya dalam keadaan sakit yang masih memprihatinkan juga. Dan kedua, masalah sidang perceraiannya hasilnya nanti apa, ya pasti dipikirkannya juga. Yang ketiga masih anak-anaknya yang baru dia pulang dari tahanan dulu, dia menyelesaikan hukuman, baru beberapa hari dengan anaknya, baru sebulan, terus sudah berpisah lagi. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.